Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan karunia dan nikmat oleh Allah sehingga kita bisa melanjutkan dan mengikuti kajian fikih bab kitab muamalah yang saat ini masuk pada bab faslun fi ahkamil ariyah, pasal yang menjelaskan tentang hukum-hukum di dalam pinjam meminjam. Kita beri makna terlebih dahulu, kemudian nanti kita jelaskan secara singkat pembahasan-pembahasan di dalam bab pinjam peminjam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal suwiji fi ahkamil ariyati ing dalem jelasaken pira-pira hukume ariyah. Wahia utawi ariyah bitasdidil ya'i kelawan tentas dit ya'i. Jadi ahkamil ariyah jadi seperti itu. Fil asohi ing dalam qaul, fil afsohi ing dalam qaul kang luwih sahih, kang luwih fasih. Iku ma'khudatun den alap opo ariyah min aro saking lafat aro. Idza dhahaba ing dalam nalikane budal, ing dalam nalikane budal sapa wong. Jadi lafat ariyah dengan ditasdid huruf ya-nya ariyah menurut pendapat yang lebih sahih, yang lebih fasih. Ya, di sebagian kitab ini ing fil afsohi, di sebagian kitab lagi fil asohi. Jadi menurut qaul yang lebih sahih atau lebih fasih ya. Ini adalah diambil dari kata-kata aro idza dhahaba, sesuatu yang terbang ketika pergi atau sesuatu yang pergi ketika telah pergi, maksudnya seperti itu. Tapi yang paling penting di sini adalah hakikatu syar'iyah, yakni ariyah secara syariat atau yang dimaksud di dalam kajian fikih kali ini yang bagaimana? Ini penjelasannya. Wa haqiqatuha utawi haqiqati ariyah asyar'iyatu kang bangsa syariat iku ibahatul intifai, menangaken ngalap manfaat, diperbolehkan mengambil suatu manfaat min ahli tabarru'i saking wong kang gawe krana Allah bima kelawan perkara yahillu kang halal opo al intifa'u ngalap manfaat bihi kelawan ma'a baqai ainihi sertane tetepe kahanane liyarudda krana balekaken sapa wong kang nyilih ya hu ing alal mutabarri'i ing atase wong kang gawe krana Allah. Jadi ariyah secara syariat atau secara terminologi yang dimaksud di dalam kitab ini adalah ibahatul intifa min ahli tabarru, yakni izin untuk memanfaatkan ya, izin untuk mengambil suatu manfaat dari barang ya, yang dilakukan oleh orang sah, yang dilakukan min ahli tabarru itu maksudnya adalah yang dilakukan oleh orang yang sah bersedekah sunnah ya. Ahli tabarru itu ya orang yang layak untuk bersosial, orang yang sah untuk bersedekah sunnah. Artinya dia itu ya akil, ya balik ya. Jadi orang yang meminjamkan ini loh, jadi ya akil, ya balik dan tidak safi seperti itu, maka dia sah untuk bersedekah sunnah, dia layak untuk bersosial, dia layak untuk meminjamkan sesuatu kepada orang lain. Ini namanya ahli tabarru, maksudnya seperti itu. Jadi secara hakikatnya ariyah ini secara syariatnya adalah ibahatul intifa min ahli tabarru, yakni izin untuk memanfaatkan, diperbolehkannya untuk mengambil manfaat yang dilakukan oleh orang yang sah bersedekah sunnah terhadap sesuatu yang halal dimanfaatkan tanpa mengurangi barangnya ya, agar bisa dikembalikan pada orang yang meminjami tersebut. Nah, contohnya berarti seperti ini. Ya, ini si fulan
ya, atau si Zaid meminjam buku, ya, atau meminjam kopiah, ya. Jadi si Zaid meminjam kopiah kepada Umar, ya. Nah, si Zaid ini namanya musta'ir karena dia yang meminjam. Nah, Umar ini namanya mu'ir karena dia yang meminjamkan, ya. Jadi ada dua orang, satu yang meminjam dan satunya lagi yang meminjamkan atau yang dipinjami. Nah, jadi orang yang meminjami ini, ya, disebut ahli tabarruk. Ya, Umar ini harus ahli tabarruk. Orang yang meminjamkan suatu barangnya ini ya harus orang yang layak untuk bersosial. Ya, bukan lagi orang yang bodoh sekali ya. Safi itu bukan lagi orang yang tidak punya akal, ya. Tapi meminjamkan ini harus ahli tabarruk. Jadi seperti itu, ya. Jadi berarti di sini rukunnya ya, ibahatul intifa itu berkaitan dengan sigotnya, yakni dia itu izin untuk mengambil suatu manfaat dari barang yang dipinjam. Min ahli tabarruk. Min ahli tabarruk ini siapa? Kalau di dalam Baijuri dijelaskan wahwa al-mu'ir, yakni orang yang meminjamkan. Terus bima yahilul intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi, yakni ini mu'ar. Mu'ar ini apa? Barang yang dipinjamkan. Ya, barang yang dipinjamkan ini adalah barang yang halal untuk dimanfaatkan, ya. Berarti tidak boleh meminjam suatu barang yang haram, ya. Misal dia meminjam pisau, yang pisau ini digunakan untuk membunuh seseorang, maka ini tidak boleh. Maka ya dia meminjam pisau ya yang digunakan untuk memotong hewan kurban, lah ini diperbolehkan, ya. Jadi bima yahilul intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi ini adalah mu'ar atau barang yang dipinjam, dan barang yang dipinjam ini tidak boleh berkurang. Namanya saja pinjam, nanti harus dikembalikan seperti sedia kala, ya. Liyaruddahu, ya. Liyaruddahu di sini adalah untuk supaya dikembalikan oleh musta'ir. Orang yang meminjam nanti punya kewajiban untuk mengembalikan kepada ahli tabarruk atau mu'ir, orang yang meminjamkannya. Jadi saya lanjutkan ini. Iku ibahatul intifa menangakan ngalap manfaat min ahli tabarru'i saking ahli tabarruk wong kang gawe krana Allah bima kelawan barang yahilu kang halal apa al intifa'u ngalap manfaat bi kelawan ma'a baqa'i ainihi sertane tetepe kahanane liyarudda krana balekaken sapa wong kang nyilih hu ing alal mutabarri ing atase wong kang gawe krana Allah. Wa syaratul mu'iri, kemudian kita masuk kepada syarat orang yang meminjamkan, jadi mu'ir, ya, atau ahli tabarruk tadi, ya. Wa syaratul mu'iri utawi syarate wong kang nyilihaken iku sihatu tabarruihi sae gawe sedekah krana Allah, ya. Iku sihatu tabarruihi sae tabarru'i mu'ir. Wa kaunuhu utawi onone mu'ir iku malikan wong kang miliki liman faati maring manfaate perkara utawa barang yu'iru kang nyilihaken sapa mu'ir hu ing Faman mongko utawi sapane wong iku la yasihu ora sah apa tabarruuhu tabarru'i mu'ir kasobiyin kaya sobi arek cili au majnunin utawa wong kang edan iku la tasihu ora sah apa i'aratuhu nyelehakene barang nyelehakene man. Waman utawi wong layam liku kang ora miliki sapa man al manfaata ing perkara kang bisa den manfaataken kamustairin kaya wong kang amrih nyilihi, wong kang amrih nyilih, ya, iku latasihu ora sah apa i'aratuhu nyilihe apa itu nyilihakene nyilihe musta'ir, ya, nyilihakene musta'ir illa bi idnil mu'iri kejaba kelawan izine wong kang nyilihaken, kejaba kelawan izine mu'ir. Syarat mu'ir, syarat orang yang meminjamkan ini adalah sah tabarruknya. Tabarruk tadi sudah paham ya, bahwa sudah dijelaskan di awal.
Jadi syarat orang yang meminjamkan ialah sah dalam bersosial, sah dalam akad meminjamkannya. Ya. Tabarruk tadi adalah mu'ir, ya, sah dalam. Dan ia dia ini adalah pemilik barang yang pemilik manfaat barang yang ia pinjamkan. Misalkan dia meminjamkan kopiah. Nah, kopiah ini adalah miliknya sendiri, sehingga kopiah ini sah untuk dipinjamkan kepada orang lain. Dia sah untuk memanfaatkan kopiahnya. Ya. Kopiah itu apa tujuannya? Manfaatnya apa? Untuk dipakai supaya sholat, misalkan seperti itu. Ya, jadi orang yang meminjamkan ini harus pemilik barangnya. Kemudian faman la yasihu, sehingga orang yang tidak sah tabarruknya seperti anak kecil, orang yang gila, maka peminjaman yang ia lakukan hukumnya tidak sah. Anak kecil, orang gila, ini kok meminjamkan barangnya, ini hukumnya tidak sah. Ya. Kemudian orang yang tidak memiliki manfaat seperti orang yang meminjam, ya. Jadi orang yang tidak memiliki barang yang bisa dimanfaatkan seperti orang yang meminjam. Orang yang meminjam itu pemilik atau bukan? Bukan. Maka peminjam ini hukumnya tidak sah untuk meminjamkan barang yang ia pinjam kecuali atas izin orang yang meminjamkan padanya. Ya, musta'ir. Saya ini misalkan musta'ir. Musta'ir itu siapa? Orang yang meminjam sesuatu. Ya, saya pinjam kopiah kepada Zaid. Ya. Kemudian kopiahnya Zaid ini saya pinjamkan ke orang yang lain. Ini hukumnya tidak boleh kecuali saya sebagai musta'ir mendapatkan izin dari mu'ir atau dari Zaid. Ya, maka diperbolehkan. Wa dzakara lan nutur sapa al musannifu musannif do bitol mu'ari ing pelanggerane barang kang den silihaken fi qaulihi ing dalem dawuhne musannif wa kullu ma amkana utawi saben-saben perkara amkana kang mungkin apa al intifa'u manfaat ngalap manfaat bi kelawan manfaatan ing manfaat mubahatan kang den wenangaken maka bako ainihi sertane tetepe kahanane muar jazat mongko wenang opo i'aratuhu nyiliaken ma fakharaja mongko kejaba bi mubahatin kelawan lafat mubahah opo alatul lahwi nyiliaken alat musik ya falatasihu mongko ora sah opo i'aratuhu nyiliakene alatul lahwi wa kharaja lan kejaba bi baqoi ainihi kelawan dawuh utawa lafat bi baqoi ainihi baqoi aini apa i'aratu syamaati nyeliakene lilin lil wuqudi krana den urupaken fala tasihu mongko ora sah apa i'arah. Ya. Jadi musannif ini menjelaskan tentang batasan-batasan barang yang dia pinjam dengan ungkapannya begini. Wa kullu ma amkana al intifa'u bihi manfaatan mubahatan ma baqai aini jazat i'aratuhu. Maka setiap sesuatu ya, yang bisa dimanfaatkan dengan kemanfaatan yang diperbolehkan oleh syarak yang mubah ya, tanpa mengurangi barangnya maka boleh untuk dipinjamkan. Ya, saya ulang lagi, sesuatu yang bisa dimanfaatkan dengan kemanfaatan yang diperbolehkan oleh syarak. Sesuatu ada barang ini bisa dimanfaatkan dan barang ini dimanfaatkan hukumnya boleh secara syarak, tidak haram. Ya, kemudian barangnya ini tanpa mengurangi barangnya ini tidak berkurang karena diambil manfaat. Ya, maka boleh untuk dipinjamkan. Ya. Fakharaja bi mubahatin maka mengecualikan di lafadz mubahah sesuatu yang bisa diperbolehkan ini adalah alatul lahwi atau alat musik, maka tidak sah hukumnya ini meminjamkan alat musik ya. Alat musik semisal seruling, dia meminjamkan seruling ini untuk digunakan berseruling, maka hukumnya tidak sah. Kenapa? Karena sesungguhnya alat musik ini hukumnya tidak mubah atau haram ya. Ataupun
dia ini meminjamkan gitar. Ada orang kok pinjam gitar kepada sampean, sampean meminjamkan gitar, ini hukumnya tidak sah, ya. Seperti ada, atau kalau alatul lahwi ini contohnya adalah mizmar, tonbur, dan darbuka ataupun gendang dan contoh-contoh yang lain, ya. Kemudian fakhoroja bi baqai ainihi aratus sumaati lil wuqudi falatasihu. Nah, kemudian ada keterangan juga dalam lafadznya musonef yang perlu kita garis bawahi, bahwa dikecualikan juga baqai ainihi, atau barang ini tidak boleh berkurang, ya. Barang ini tidak boleh berkurang tanpa mengurangi barangnya. Mengecualikan di sini adalah peminjaman lilin yang untuk dinyalakan, maka hukumnya tidak sah. Kenapa lilin ini kok hukumnya tidak sah dipinjamkan? Ya karena lilin ini ketika kita bakar maka berkurang, bisa jadi nanti habis. Ya, padahal i'arah di sini atau ariyah di sini ini adalah meminjamkan sesuatu yang tidak boleh berkurang barangnya. Maka tidak boleh untuk meminjam lilin. Wa qauluhu utawi dawuhne musannaf idza kanat ing dalem nyatane ing dalem lafat idza kanat ing dalem nalikane ana apa manafi'uhu pira-pira kemanfaatane ma iku asaron pira-pira labat iku mukhrijun njabaaken lil manafi'i maring pira-pira kemanfaatan allati ya manafi' hiya utawi allati iku ayanun piro-piro kahanan ka i'arati satin kaya nyiliaken wedhus lila bandiha krana den jupuk susune wa sajaratin lan uwit li samaratia krana den jupuk buai wa nahwi dzalika lan sepadane syat ila akhirih fa innahu mongko sak temene i'arah iku la yasihu ora sah. Fala yasihu mongko sak temene i'arah iku mang ya, i'aro syate dilabania iku layasihu ora sa apa i'aro. Falau qala mongko lamun dawuh sapa Malik nungkang miliki li saksin maring awa-awaan khud ngalapo sira hadihi sata ing ikilah wedhus fakot mongko temen fakot abah tu mongko temen-temen menangaken sapa ingsun ka ing sira rodda ing roddaha ing susune syat wa naslaha lan keturunan syat fal ibahatu mongko utawi menangaken sahihatun kang sa wa syatu utawi syat iku ariyatun ariyah atau silihan. Ada ungkapannya musonef di lafat idza kanat manaifuhu, yang ini yang di garis bawahi ini ya, yang ditebali itu. Wa qauluhu idza kanat manafi'uhu atharon, ya. Ini artinya adalah ketika manfaatnya berupa asar, bekas, ya. Ketika manfaatnya berupa bekas, mengecualikan barang yang manfaat yang berupa barang, ya. Contohnya seperti ini supaya tidak bingung. Kai'arati satin, seperti meminjamkan kambing untuk diambil air susunya, ya. Kambing sampean, milik sampean, sama pinjamkan kepada seseorang supaya diambil susunya. Atau pohon ini dipinjam, kemudian buahnya, ya, atau daunnya ini dimanfaatkan oleh orang yang meminjam, maka hukumnya seperti ini tidak sah. Sampean pinjam pohon, buahnya menjadi milik sampean, menjadi milik orang yang meminjam, ini hukumnya tidak sah. Sehingga ketika ada orang yang berkata seperti ini, misal pemilik dari barang ini berkata kepada seseorang yang lain, ini misalkan ambil kambing ini, ya. Sesungguhnya aku memperbolehkan padamu untuk mengambil air susunya, ya. Iki ana wedhus sampean gowo, engko susu kambingnya ini sampean ambil, ya. Dan anaknya ini juga sampean ambil sama jadi milik sampean, ya. Maka hal tersebut adalah ibahah yang sah, ya. Adalah akad yang sah. Maka kambingnya ini statusnya masih menjadi barang yang dipinjam. Status kambing ini adalah menjadi
milik mu'ir, ya. Status kambing menjadi barang pinjaman, ya. Kemudian susu menjadi milik orang yang meminjam, ini diperbolehkan. Wata juzu lan wenang opo al ariyatu ariyah mutlakon kelawan mutlak min ghairi taqyidin saking tanpa qayidan biwaktin kelawan waktu wa muqayyadan lan den qayyidi bimuddatin kelawan mongso ai biwaktin tegese kelawan waktu ka aartu kaya nyileaken sapa ingsun ka ing sira hadal sauba ing ikilah klambi syahron ing dalam saulan iku wa fi ba'din nusai ing dalam sebagian nasah wa tajuzu utawi lafat tajuzu al ariyatu wa tajuzu lan wenang apa al ariyatu ariya mutlaqatan kelawan den mutlaqaken wa muqayyadatan lan den qayyidaken bimuddatin kelawan mangsa. Diperbolehkan melakukan transaksi ariyah pinjam peminjaman ini dengan cara mutlak tanpa dibatasi dengan waktu. Saya pinjam kopiah kepada seseorang, saya pinjam kopiah kepada Zaid dan saya tidak membatasi dengan waktu. Entah kapan saya mau mengembalikan kopiah tadi, ini diperbolehkan. Maka hukumnya pinjam meminjam ini tidak dibatasi dengan waktu pun tidak apa-apa. Ya. Saya meminjam baju kepada kamu. Ya. Dan dengan dibatasi dengan waktu juga diperbolehkan. Misal saya meminjam baju kepadamu selama 1 bulan, maka ini juga diperbolehkan. Ya, jadi boleh. Jadi intinya pinjam peminjam ini dibatasi oleh waktu boleh, tidak dibatasi oleh waktu juga diperbolehkan. Iku walil mu'iri lan wenang kedue wong kang nyilihaken arruju'u utawi njabel utawa njaluk fihi ma ing dalem ariyatu mutlaqatan wa muqayyadatan mata syaa ing dalem kapan karep sapa mu'ir wa hiya utawi ariya ail ariyatu tegese akad ariya ida talafat ing dalem nalikane rusak apa ariya bila bistikmalin ora kelawan gunakaken makdzunin kang den izini fihi apa fi ing dalam istiqmal iku madmunatun den tempuhaken den tanggung alal musta'iri ing atase wong kang amrih nyilih biki matiha kelawan regane ariyah yauma talafia ing dalam dina rusai ariyah la biki matiha ora kelawan regane ariyah yauma qabdiha ing dalam dina nrimone ariyah. Nah, biki matiha yauma kalau di sebagian kitab ini lafadznya adalah yauma tolabiha ya. Yauma tolabiha in dalem dinone amri ariyah. Wala bi aksol qiyami lan ora kelawan luwih larangi regoni wala bi aksol qiyami lan ora kelawan luwih larangi rego. Fa in talafat mongko lamun rusak apa ariyah bistikmalin kelawan gunakaken makdzunin kang den izini apa fi istiqmal ka i'arati saubin kaya nyiliaken klambi ya lilub sihi krana nganggo saub fan sahako mongko dadi rusak apa saub awin mahako utawa dadi suwe apa saub bistikmali bil istikmali sebab den gunakaken faladomana mongko ora nempuhi iku maujud. Maka seperti ini. Bagi orang yang meminjamkan ya, ini diperbolehkan untuk menarik kembali barang peminjamannya ya. Pada masing-masing dua keadaan ya. Keadaannya apa tadi? Jadi pada masing-masing dua keadaan. Satu keadaan ketika barang yang dipinjamkan ini tidak dibatasi dengan waktu ya. Saya meminjamkan kepadamu baju ya, hanya akadnya seperti itu saja tanpa dibatasi oleh waktu. Kemudian yang meminjamkan, saya sebagai seorang yang meminjamkan ini menarik kembali barang yang dipinjamkan kapan-kapan saja diperbolehkan. Ataupun ketika tidak dibatasi dengan waktu, maka peminjam atau orang yang meminjamkan ini diperbolehkan menarik kembali ya, atau menagih kembali barang yang dia pinjamkan ya, baik ketika dibatasi oleh waktu ataupun tidak.
ya. Kemudian ada penjelasan juga bahwa aria akad pinjaman ini ketika rusak yang disebabkan bukan karena penggunaan yang diberi izin, maka harus diganti oleh orang yang meminjam. Menjadi tanggungannya orang yang minjam ini dengan ganti rugi berupa harga pada hari barang tersebut rusak, ya. Di dengan harga pada hari yang barang tersebut rusak. Misalkan sampeyan meminjam apa itu baju kepada saya, ya. Kemudian baju itu sampean pinjam, ya. Ketika sampean taruh di lemari, baju ini kemudian dimakan tikus, ya. Maka ini kan bukan karena sampean pakai baju ini, ya. Bukan karena sampean pakai kok rusak, karena rusaknya dimakan tikus. Lah sampean ini sebagai seorang yang meminjam kepada saya wajib untuk mengganti sesuai dengan harga pada rusaknya baju itu, ya. Misalkan rusaknya pada bulan Agustus, ya harga kira-kira baju pada bulan Agustus itu berapa, dikira-kirakan saja. Atau diganti dengan yang baru, ya malah lebih tidak apa-apa, itu boleh-boleh saja itu. Tidak dengan harga pada hari bukan dengan harga pada saat barang itu sedang mahal-mahalnya, bukan seperti itu, tapi ya wis kira-kira pada hari itu harganya baju berapa, pada hari kerusakan baju itu harganya berapa, bukan pas pada mahal-mahalnya. Ini nanti menguntungkan orang yang meminjamkan, ini bukan seperti itu, tapi ini harus melindungi dua belah pihak, kan seperti itu. Lah kemudian jika rusak ini rusak sebab penggunaan yang telah diizini, ya. Misalkan sampean minjam baju kepada saya, terus kemudian baju itu sampean buat, sampean pakai, ya, sampai terlihat jelek atau sampai rusuh, ketok rusuh karena jarang dicuci, atau misalkan kurangnya perawatan, kemudian atau karena sobek sebab penggunaan, ya, sebab penggunaan sampean buat sholat kok kemudian sobek, maka tidak wajib mengganti bagi orang yang meminjam. Orang yang meminjam tidak wajib mengganti. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Ketika ada pertanyaan silahkan ditaruh di kolom komentar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.